Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabat arba'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini melalui media sosial ini yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama berjumpa kembali. Tema yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah MHM. Penasaran dengan kata-kata itu, dengan huruf itu, 3 huruf itu? M yang pertama adalah malaikat. M yang kedua adalah hewan. M yang ketiga adalah manusia. Kenapa? Karena 3 makhluk Allah ini sangat berbeda dalam penciptaannya, dalam struktur bentuknya. Pertama kita bahas adalah malaikat. Malaikat Allah ciptakan tanpa punya nafsu dan tanpa punya akal. Bayangkan kalau malaikat punya nafsu, punya akal. Tentunya dunia ini akan kacau. Kita ambil contoh malaikat Israfil. Kalau diciptakan oleh Allah punya akal, punya nafsu, melihat manusia ada di dunia, dia ingin melihat, mendengar suara trompet di dunia, sesekali cobain, Tetapi Allah ciptakan malaikat tidak punya akal, tidak punya nafsu. Itu malaikat. Makanya malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan. Hewan Allah ciptakan punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak punya. Tetapi tidak punya akal. Ambil contoh. Ada seekor kambing. Di depannya ada satu keranjang rumput dan satu keranjang duit. Kira-kira sahabat arba'in, itu kambing ngambil apa? Pasti yang dia ambil, yang dia makan adalah rumput. Kenapa? Karena dia tidak doyan duit. Tuh. Makanya Allah ciptakan kambing punya nafsu, tidak punya akal. Ayam punya nafsu. Buktinya apa? Ayam kawin. Dia bertelur. Kadang-kadang kita bisa lihat ayam jantan. Pagi-pagi udah nyeredeng-nyeredeng bae dah tuh. Habis nyeredeng-nyeredeng, dia kawin. Dia pergi. Di depan kita bahkan. Dia tanpa malu. Kenapa? Karena gak punya akal. Dia punya nafsu. Allah ciptakan hewan punya nafsu. Tuh. Kucing depan kita kawin. Cuek aja. Kenapa? Karena punya nafsu. Gak punya akal pikiran. Instingnya gak ada. Nah, sahabat arba'in. Yang ketiga, manusia. Nah, kita nih manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dengan sempurna, paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa sempurnanya? Punya akal dan punya nafsu. Yang Allah ciptakan manusia. Tapi begitu banyak manusia yang tersesat. Makanya ada sebuah syair Bang Haji Roma Irama begini. Manusia, banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya. Di dalam dunia. Begitu sepenggal lagu yang saya nyanyikan.
Kenapa? Karena begitu banyak manusia-manusia yang Allah ciptakan, begitu sempurna Allah ciptakan, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini, namun dia tidak bisa menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Itulah manusia. Makanya manusia disebutnya hayawanun nautiq, hewan yang berakal. Allah ciptakan manusia sebagai insan. Kata-kata insan adalah Allah jadikan manusia punya akal pikiran yang mampu membedakan antara hak dengan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Semua Allah jadikan tuh manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Maka kesimpulannya, kita sebagai manusia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dalam bentuk jasadnya, maupun Allah ciptakan yang namanya insting kepada kita. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Yang semuanya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat, suka tidak suka, semua kita pasti akan bertemu, berjumpa dengan kematian. Tentunya kita harus mempersiapkan apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sebaik-baiknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.